Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada solidaritas dan kekompakan seluruh elemen negara dalam menghadapi bencana. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau langsung wilayah terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam kunjungannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas respon cepat seluruh instansi pemerintah dan relawan, serta menegaskan distribusi kebutuhan dasar termasuk BBM harus dipastikan sampai ke seluruh wilayah terdampak. Pemerintah diminta menjaga ketersediaan BBM untuk memperlancar evakuasi dan operasi penanganan bencana di lapangan. Alam memang sangat menantang, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Setiap hari berapa titik yang bisa didaratkan ya. Setibanya di Sumatera Utara, Presiden langsung menuju titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah, termasuk wilayah yang terputus aksesnya akibat banjir dan longsor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi, termasuk penyaluran logistik dan BBM tanpa hambatan. Bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan luas, memutus akses jalan nasional, merobohkan jembatan, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Sementara, bersama BNPB, TNI Polri, Kementerian PUPR, dan Pemda terus mengerahkan armada darat, logistik, BBM, serta alutsista udara untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho bersama stakeholder terkait melakukan pengecekan exit tol Prambanan, Yogyakarta, Sabtu 29 November 2025. Pada kesempatan ini turut hadir Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Priyanto, PLT Dirut PT Jasara Harja Dewi Aryani Suzana, Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Yuswanto Ardi, dan PJU Korlantas serta stakeholder lainnya. Survei dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan perjalanan mudik dan wisata pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berjalan lancar. Kakor Lantas juga menjelaskan terkait prediksi pergerakan arus kendaraan secara nasional sebesar 2,9 juta baik yang mengarah ke Sumatera hingga Trans Jawa. Selain itu, pergerakan juga terbagi dalam beberapa jalur seperti tol, arteri, hingga penyeberangan. Sementara arus balik diperkirakan mencapai 2,8 juta kendaraan hingga 4 Januari. Perbedaan angka dinilai wajar karena tidak semua pemudik kembali di masa operasi. Terkait potensi kemacetan di sisi Prambanan menuju Yogyakarta, pihak kepolisian mengaku telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan telah berkolaborasi lintas wilayah untuk mengatur pertemuan arus tersebut. Operasi lilin masih jauh, tetapi skenario pengamanan itu sudah direncanakan dengan baik. Total lalin secara nasional itu memang proyeksinya yang menuju ke Trans Jawa dan menuju ke Sumatera itu sejumlah 2,9 juta. Itu proyeksi. Proyeksi baliknya itu 2,8 itu dihitung sampai tanggal 4 Januari. Kenapa antara proyeksi keluar dan proyeksi masuk itu agak beda? Karena sekembalinya setelah keluar dari Jakarta, baik yang dari Merak, Cikupang,
sampai ke Lampung, Sumatera, yang ke Transjawa, Jawa Timur, itu sebelum operasi selesai, itu belum kembali. Lebih lanjut, Kakor Lantas mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan wisata ke area Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya agar mengutamakan keselamatan hingga perjalanan mudik menjadi aman dan menyenangkan. Siap. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jadi kami sarankan. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Isakan pamit. Sampai jumpa.